Tenda peringatan Maulid Nabi roboh. Karapan sapi ricuh, penonton keluarkan senjata tajam. Konflik Bupati dan Wabub Sidoarjo berlanjut. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Berita pertama kami buka dari Bangkalan, Jawa Timur. Keseruan peringatan Maulid Nabi Muhammad di penghujung bulan kelahiran Nabi terlihat di Desa Baengas, Labang, Bangkalan, Jawa Timur. Antusiasme warga berebut bingkisan membuat tenda roboh menimpa warga. Tenda acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Baengas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, roboh mengenai warga. Perayaan Maulid Nabi oleh majelis pengajian ini awalnya berjalan lancar. Namun sesaat sebelum pembacaan Mahalul Qiyam, warga lalu berlompatan dan berebut berbagai barang yang digantung di rangka besi tenda. Selain berlompatan, sejumlah pengunjung bahkan menaiki kerangka penyangga tenda. Karena tak kuat menahan beban banyak orang yang menaiki kerangka besi penyangga, tenda ini bengkok lalu roboh. Itu tadi gimana bisa sampai roboh itu? Kalau untuk terop yang roboh itu karena kita memang menyediakan door prize yang sangat menarik mas di atas itu mas. Jadi ada beberapa sarung bermerek, terus beberapa baju, kaos dan lain sebagainya yang kita taruh di atas sehingga warga itu antusias sekali untuk merebut barang-barang yang sudah disediakan di atas itu tadi. Tapi nggak ada yang luka mas? Alhamdulillah nggak ada yang luka, dan setelah acara tersebut kita tetap kompak, tetap lanjut walaupun sedikit ada insiden itu tadi. Masih dari Bangkalan, meriahnya karapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur Bangkalan tiba-tiba berubah ricuh. Sejumlah orang terlihat bertikai di garis start. 1 orang dilarikan ke rumah sakit karena terinjak sapi. Keributan terjadi saat 2 pasang sapi hendak diadu kecepatannya. Dalam video viral yang beredar, beberapa orang diantaranya mengeluarkan senjata tajam jenis celurit. Kericuhan ini makin melebar setelah puluhan orang lainnya ikut memasuki lapangan karapan sapi. Di tengah situasi ini, nampak sebuah mobil ambulans memasuki lapangan setelah 1 orang mengalami luka. Korban pun langsung dievakuasi dari lokasi. Menurut panitia, keributan ini diduga karena salah paham terkait garis start, sehingga memicu pertengkaran antar 2 pendukung. Oh iya, jadi di sini kami kan sudah berkoordinasi dengan aparat ya. Itu sudah hal-hal yang seperti itu kan, gesekan di lapangan ini kan sangat biasa terjadi di kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan sudah terkendali semua. Begitu. Penyebab awalnya apa kira-kira? Penyebab awal ya mungkin salah paham saja. Mungkin ada kesalahpahaman saja di situ. Itu di garis start mas? Di garis start, dan itu setelah itu berapa menit ya, 1 menit 2 menit mungkin itu kejadian itu, dan sudah terkendali semua. Kayaknya sampai ada ambulan mas? Ambulan ini karena ada salah satu pengerap yang kena injak kaki sapi. Informasi lainnya, pasangan suami istri asal Situbondo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumahnya. Sang istri ditemukan tewas akibat luka, sementara suami tewas diduga menenggak racun. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian keduanya. Duka mendalam menyelimuti keluarga Pasutri asal desa Peleyan, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur. Pasuti Abdul Rasidi 32 tahun dan Nur Faisah 30 tahun ditemukan tewas di rumahnya.
Kedua jenazah pun dibawa ke ruang instalasi forensik dan kamar jenazah RSUD Abdur Rahim. Sang istri Nur Faisah ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Sementara suaminya Abdul Rasidi diduga meminum racun. Tewasnya pasangan suami istri ini dibenarkan oleh Kepala Desa Peleyan Muhammad Yasin. Motif tewasnya Pak Sutri ini masih dalam penyelidikan polisi. Yang perempuan kena jeratan, yang laki kena anak buat minuman. Tapi minumnya belum pasti juga. Makanya Pak Kasat semuanya ke sana. Tapi kan mulutnya berbusa katanya Pak Kasat. Iya, Muhammad tadi di rumahnya. Untuk istri, informasi yang berkembang di masyarakat diduga istri meninggal dibunuh dengan suaminya sendiri. Nah, sehingga suaminya juga mengakhiri hidupnya dengan cara minum racun atau gimana? Informasi dari masyarakat seperti itu, tapi kami masih tetap melakukan olah TKP, nanti tim identifikasi dan dari rumah sakit yang akan memberikan keterangan lebih. Usai divisum, tim Inafis Satreskrim Polres Situbondo, kedua jenazah langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Rendra Farandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Dua orang asal Blora, Jawa Tengah tenggelam di Sungai Gunung Sari, Kota Surabaya saat mencari ikan. Tim SAR BPBD Kota Surabaya yang tiba di TKP melakukan pencarian dan menemukan dua korban tak bernyawa. Peristiwa dua korban tenggelam di Sungai Gunung Sari, Kota Surabaya dilaporkan rekan kedua korban sesama pencari ikan ke petugas BPBD Kota Surabaya dan Polsek Wiyung. Tim SAR BPBD saat melakukan pencarian menemukan korban bernama Sumarno dengan kondisi tewas. Jasad korban dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara itu korban kedua juga ditemukan tewas pada hari berikutnya. Setelah petugas melanjutkan penyisiran menggunakan perahu karet dan penyelaman di sekitar sungai, jenazah selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk keperluan visum. Informasi dari rekannya, ini adalah rekannya, ini masuknya atau tenggelamnya dua-duanya bersamaan. Ini ditemukan jam 10 lebih 45 menit kurang lebihnya jam segitu tadi. Yang ketemu ini siapanya? Siapa? Atas nama Sumarno, Yang usianya 34 tahun. Dan ini asal mana sih, Dan? Mau ngapain di sini waktu itu, Dan? Warga Bluro, Bluro, Jawa Tengah. Aktivitasnya apa ini, Dan? Waktu di TKP ini, Dan, korban. Aktivitasnya sedang ngapain? Rencana mau cari ikan. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat, nah, kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Dalang. Kemudian ketemunya di pukul 6.50. Yang sudah ditemukan dua dari korban ya Pak ya? Ya, dua-duanya yang dilaporkan kemarin tenggelam sudah kita temukan, dan pagi ini langsung kita lakukan penutupan sebagai obser. Sorotan lainnya, konflik Bupati Sidoarjo dan wakilnya terus berlanjut. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana bakal melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi dan rotasi ASN yang diduga melanggar aturan. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menyebut jika pengangkatan dan mutasi jabatan di Pemkab Sidoarjo telah sesuai prosedur. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana bakal melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini terkait mutasi dan rotasi ASN yang diduga melanggar aturan penilaian kerja pegawai negeri sipil. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengaku tak dilibatkan dan tak mengetahui terkait mutasi dan pengangkatan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebab ia tak mendapatkan surat laporan seleksi dan hasil penilaian kerja ASN. Mimi Idayana pun mengaku tak tahu jumlah ASN yang diangkat dan dimutasi bertambah hampir 2 kali lipat dari rencana awal, yakni dari 31 ASN menjadi 61 ASN. Yang infonya 31 tapi melebar jadi 61 Bu ya, itu gimana? Nah, ini yang saya tidak ketahui karena
sebelum pelantikan saya sudah berkirim surat di tanggal 16 September. Ini suratnya saya masukkan ke e-body. Sampai pelantikan itu saya tidak diberikan jawaban masalah kinerja ASN yang akan dimutasi. Artinya itu melanggar, ada peraturan yang dilanggar Pak Bupati gitu maksudnya? Iya, jelas sekali di pelanggaran ada di PP 30 tentang penilaian kinerja PNS. Jumat pekan lalu, Bupati Sidoarjo Subandi telah membuka suara dan menyatakan pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo sesuai prosedur. Pelaksana tugas Kepala Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Negara juga menginformasi hal tersebut dan menyatakan semua syarat dan tahapan sudah lengkap. Nah, jawaban BKN kemarin seperti apa? BKN sudah menjawab kemarin, ya. Anak sudah jawab BKN ngapain? Kita jawab lagi, itu ya. Terus tuduhan kemarin bagaimana Pak Wakil Bupati? Apa itu? Yang kemarin ngomong nggak sah itu Pak, gimana? Ya itu kan mutasi ini semuanya mekanisme kan dari BKN semuanya. Kalau dia punya tidak sah dan lain, ya terserah BKN kan gitu kan. Yang penting BKN sudah menjawab, regulasi sudah diikuti, sudah selesai. Kemarin sudah dilengkapi tahapannya, kemudian mengajukan izinnya ke BKN pusat dan disetujui, baru kemudian disampaikan kembali ke daerahnya, sehingga sudah menjadi kewenangan Bupati untuk meng-SK-kan dan melantik. Tahap-tahap yang sudah dilalui sudah sesuai aturan nih Pak? Iya, sudah. Nanti kalau untuk rincian apakah SK kemudian tahapannya apa saja nanti satu pintu dari BKD. Yang jelas kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan itu atau syarat-syaratnya itu tidak diberikan. Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo ini memang sangat disoroti oleh masyarakat, khususnya warga Sidoarjo. Belum genap setahun, namun hubungan keduanya kembali menjadi perhatian publik. Sederet konflik antara Bupati dan Wakil Bupati memunculkan dugaan adanya keretakan di Pemkab Sidoarjo. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, Satpol PP Kabupaten Madiun merazia sejumlah warung yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Hasil razia ini petugas menangkap 12 perempuan yang diduga melayani jasa prostitusi. Satpol PP Kabupaten Madiun merazia sejumlah warung di kawasan Kecamatan Jiwan, Geger, dan Dolopo yang diduga jadi tempat prostitusi. Dari sejumlah warung di wilayah Geger dan Dolopo yang dirazia, Satpol PP menangkap sekitar 12 perempuan yang mengaku melayani jasa prostitusi. Menurut Satpol PP, modus yang digunakan pelaku berkedok membuka warung kopi, namun di dalamnya terdapat kamar untuk prostitusi. Di tempat lain, petugas menyita puluhan botol miras hingga pasangan bukan suami istri dalam indekos. Kita mendapati ada belasan PSK atau jasa komersial yang mana nanti kita adakan diminta keterangan, kemudian kita tes dulu terkait dengan kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun KPAI kalau nggak salah ya, terkait dengan AIDS ya, kita tes. Sehingga nanti apabila nanti ada pimpinan untuk mengarahkan ke sidang di piring, kita laksanakan. Untuk mengontrol harga sembako, pemerintah gelar operasi pasar besar-besaran. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, pemerintah Kota Kediri menggelar operasi pasar murah. Kegiatan ini digelar untuk menekan tingginya sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasaran. Sejumlah warga rela mengantre lama di kantor Kecamatan Kota Kediri agar bisa membeli beras dengan harga terjangkau di operasi pasar. Pemerintah Kota Kediri menggelar pasar murah ini untuk menekan tingginya harga beras di pasaran dan meringankan beban warga. Petugas menjual berbagai barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng hingga gula. Harga kebutuhan pokok selisih hingga Rp5.000 lebih
dan ini lebih murah dibandingkan di pasaran. Ini harapannya yang pertama untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri ada, kemudian memastikan bahwa harganya juga terjangkau sehingga masyarakat alhamdulillah juga antusias. Tadi banyak yang beli tadi berasnya beli 2, gulanya juga beli 4 kilo dan lain sebagainya. Ini tujuannya juga untuk menstabilkan harga serta membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk menjual produk-produknya. Ya. Itu buatan itu setiap per kecamatan ya? Iya, per kecamatan. Beras, minyak sama gula. Harga lebih murah. Banyak sih, biasanya kan belinya 1 kiloan kan 14.000. Nah ini kan 5 kilo cuma 57. Terus harapan kedepannya apa? Ya kedepannya harga sembako bisa lebih terjangkau untuk rakyat kecil. Pemerintah melalui Perum Bulog Jawa Timur menggelar pasar murah di Surabaya dengan menyediakan 2.400 ton beras SPHP dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Operasi pasar ini digelar di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025. Inilah pasar murah di Taman Mundu, Surabaya. Ada 10 ton beras SPHP dijual dengan harga di bawah pasaran. Harga beras SPHP di pasaran Rp60.000 per kemasan 5 kg, sedangkan di operasi pasar murah, beras SPHP dijual Rp55.000 per kemasan 5 kg. Selain beras, ada juga minyak kita dan gula yang dijual di pasar murah. Menurut Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pasar murah digelar meringankan beban masyarakat. Pemerintah menyiapkan 1,7 juta ton beras SPHP untuk pasar murah di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir tahun. Untuk itu ia berpesan agar Bulog membuka 24 jam dan tidak membatasi permintaan beras pemerintah daerah. Kami hadir hari ini dan kita lanjutkan operasi pasar besar-besaran. Stok kita ada 1,3 juta ton. Masih ada 1 juta ton operasi pasar sampai Desember. Sampai tahun baru kita akan lakukan. Dan juga kami sudah minta pada Bulog buka 24 jam. Yang kedua adalah jangan dipersulit. Khususnya Pak Wali Kota, Pak Bupati yang mau mengambil beras jangan dibatasi, nggak dibatasi. Agar rakyat bisa menikmati dan merasakan kehadiran pemerintah. Operasi pasar murah di Taman Mundu, Surabaya disambut antusias masyarakat. Harga yang lebih miring dibanding pasaran membuat warga rela mengantre hingga 2 jam demi mendapatkan beras murah. Bu, tadi ngantri untuk beras ini berapa lama, Bu? Dari jam berapa? Jam 8. Kenapa Bu bela-belain untuk antri, Bu? Apa itu agak miring harganya? Ya. Ini rencana tadi Bu mau beli apa? Beras. Untuk SPHP itu ya, Bu? Ya. Selain beras apa lagi, Bu? Ada beli lagi? Gula. Selisihnya berapa sih, Bu, kalau di pasar? Beras sih 60 katanya. Di sini 55. Oke, membantu ya, Bu, ya berarti ya? Lumayan. Sementara itu secara keseluruhan sebanyak 2.491 ton beras SPHP disalurkan dalam operasi pasar murah. Penyaluran terbesar di 828 titik di seluruh wilayah Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan 14.697 tenaga non-ASN diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Hal ini diharapkan bisa menuntaskan persoalan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Surabaya. Sebanyak 14.697 tenaga non-ASN diusulkan Pemkot Surabaya mendapatkan status P3K paruh waktu. Dari jumlah itu 14.542 merupakan pegawai teknis, 127 tenaga kesehatan, dan 28 guru. Tenaga non-ASN ini tersebar di 66 organisasi perangkat daerah, mulai dinas, badan, rumah sakit hingga kecamatan. Merujuk Undang-Undang Penetapan dan Pengangkatan P3K paruh waktu harus selesai paling lambat 1 Oktober 2025.
Dengan usulan ini, Pemkot Surabaya menargetkan seluruh tenaga non-ASN memiliki kepastian status kepegawaian, serta pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal. P3K paruh waktu itu yang sudah masuk daftar P3K yang dulu, yang sudah kita daftarkan masuk ke BKN. Jadi dari P3K yang masuk dari BKN, itu masuk di sana, yang sudah 2 tahun aturannya gitu kan, masuk di BKN, ada yang lulus P3K, sehingga lulus paruh waktu. Kalau nggak masuk database, dia nggak ikut. Oh, oke. Ya, berapa itu jumlahnya? Keponan, Bos. Seorang warga di Jember sukses budidaya jamur tiram dengan media tanam serbuk bonggol jagung. Biaya operasional lebih murah dan pertumbuhan jamur lebih cepat dibandingkan media tanam lain. Omset yang didapat bisa mencapai 15 juta rupiah per bulan. Suhartono, warga desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memanfaatkan limbah bonggol jagung sebagai media tanam jamur tiram. Bonggol jagung biasanya dibuang atau dijadikan kayu bakar. Namun oleh Suhartono, dijadikan pengganti serbuk kayu untuk media tanam jamur tiram. Media tanam bonggol jagung dengan campuran dedak dapat mempercepat pertumbuhan jamur tiram. Cukup waktu 35 hari, jamur tiram sudah bisa dipanen menghasilkan cuan. Cara membuatnya, haluskan bonggol jagung dengan mesin penghancur atau manual. Lalu campur dengan dedak dan bibit jamur. Padatkan campuran tersebut dan panaskan dalam suhu panas hingga 6 jam. Kemudian, tata media tanam di ruangan pertumbuhan. Biarkan hingga jamur tiram tumbuh membesar dan siap dipanen di usia 35 hari. Rata-rata satu media tanam menghasilkan jamur seberat 4 hingga 5 ons. Nah, kalau serbuk kayu perbedaannya dengan bonggol jagung itu lebih cepat tumbuhnya, dengan itu hasilnya itu lebih maksimal. Soalnya sekarang itu serbuk gergaji itu sulit, nah, hasilnya kurang maksimal juga. Kalau bonggol jagungnya dapat dari mana? Nah, kalau bonggol jagung itu di sini itu banyak, soalnya petani itu banyak. Sejumlah pembeli datang langsung ke tempat budidaya untuk memetik sendiri dan memilih jamur tiram terbaik. Karena kalau kita beli di petik jamur seperti ini, kita bisa memilih sendiri jamur mana yang bagus. Kemudian dengan kita membeli di pengusaha seperti ini, kita juga bisa memajukan UMKM seperti itu. Emang sering belanja jamur ya, Mbak? Ya, sering. Biasanya untuk dibuat apa ini jamur? Kalau saya biasanya untuk dimasak sendiri, Pak. Biasanya saya bikin jamur crispy seperti itu. Serbuk bonggol jagung mempercepat pertumbuhan jamur tiram dibandingkan media tanam lainnya seperti serbuk kayu. Media yang dari bonggol jagung itu mampu memberikan substitusi atau penggantian baik nutrisi yang ada pada serbuk gergaji juga terhadap ketika digantikan dengan bonggol jagung. Salah satu buktinya miselium juga bisa tumbuh serupa ketika mereka menggunakan dengan serbuk gergaji. Budidaya jamur tiram dengan media tanam limbah bonggol jagung bisa dijadikan ladang cuan. Suhartono sendiri dapat omset 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kuliner ikan bakar wisata Pasir Putih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Pantai Pasir Putih di Situbondo tak hanya terkenal dengan keindahan laut dan sunsetnya, tapi juga dengan sensasi menyantap ikan bakar hasil tangkapan langsung dari laut. Wisatawan bisa menikmati kesegaran ikan laut sekaligus keindahan alam yang memanjakan mata. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Beginilah pesona pantai Pasir Putih Situbondo. Di bawah permukaan laut terhampar terumbu karang yang indah dengan ikan-ikan besar berenang bebas. Keindahan ini menjadi magnet bagi penyelam dan pecinta free diving.
Tak hanya menyelam, di sini wisatawan juga bisa langsung menangkap ikan dengan tembak ikan. Setelah hasil tangkap didapat, sensasi berikutnya adalah membakarnya di tepi pantai. Aroma asap arang bercampur gurihnya ikan laut segar mengundang selera. Ikan hasil tangkapan laut terasa lebih nikmat dengan tekstur yang lebih padat dan rasa yang alami. Seorang pengunjung mengungkapkan kesegaran ikan laut dan keindahan pantai menjadi pengalaman tak terlupakan. Ya, saya bilang ini little Jimbaran. Ya, jadi Jimbaran kecil di Situbondo, di Pasir Putih. Ya, menikmati sunset, pantainya juga cakep, terus kemudian ombaknya juga tenang, bakar ikan fresh from the under the water. Ini fresh ya, fresh kita bakar sendiri dan top pokoknya. Setelah puas menyantap ikan bakar, wisatawan masih dimanjakan dengan keindahan pantai Pasir Putih. Ombaknya tenang, hamparan Gunung Putri di selatan tampak gagah, ditambah lagi keindahan sunset yang memanjakan mata. Tidak diragukan lagi, pokoknya kalau ke Pasir Putih, ke Situbondo wajib. Sambil menikmati sunset, kita rasakan kenikmatan kelezatan dari seafood yang ada di Pasir Putih, Situbondo. Suasana indah inilah yang menjadi alasan Pantai Pasir Putih selalu ramai dikunjungi wisatawan. Sebuah destinasi lengkap menyuguhkan keindahan bawah laut, kesegaran ikan bakar, dan ketenangan alam Situbondo. Tim Liputan Kompas TV Situbondo, Jawa Timur.